dan teman-teman ya. Tapi ini adalah salah satu dari kerja nyata Kadin. Karena Kadin itu mempunyai 4 quick win. Yang nomor 1 adalah MBG. Sehingga kita katakan MBG gotong royong Kadin. Yang kedua itu untuk mengingatkan saja adalah rumah layak huni. Dan yang ketiga itu adalah pemeriksaan kesehatan gratis. Dan yang keempat adalah tenaga kerja migran. Ya. Jadi MBG ini sangat penting dan kita ingin menggabungkan konsep daripada korporasi yang tentunya sangat detail untuk menghitung biaya-biayanya, tapi juga konsep untuk pemberdayaan daerah karena Kadin itu ada di seluruh kabupaten kota. Ya. Tapi semua itu tidaklah mungkin kalau kita tidak bekerjasama dengan BGN. Di sini ada Pak Nyoto dan sebelumnya dengan Profesor Dadang. Di bulan Maret kita telah tanda tangan MOU. Jadi ini salah satu contohnya. Nah, kita membuat khusus Satgas di mana diketuai oleh Pak Handoyo Mulyadi di belakang saya. Ini juga kantor beliau menyediakan suatu kantor lantai dan ini bakal mulai aktif besok sudah bisa dibilang ada training supaya nanti semua orang yang ingin membuat SPPG atau dapur itu bisa mendapat sertifikasi. Nah, kenapa? Karena kita mesti ingat satu, ini tujuannya mulia untuk 80 juta anak. Yang kedua, ini menggerakkan berbagai macam dapur sampai 30.000 di seluruh pelosok tanah air. Jumlah dana pemerintah yang dari tentunya masyarakat ujungnya tidak kecil, 70 tambah 100 ya Pak ya, 170 triliun. Sehingga kita dari Kadin bukan saja ingin berpartisipasi tapi pengen juga melakukan dengan baik dan hati-hati. Nah, untuk itu kita buat ini semua. Nah, Pak Handoyo dengan perusahaannya Temposcan ingin membuat pilot project. Karena kalau ini sudah jalan, mulanya dengan 6 SPPG, itu untuk diskalakan oleh teman-teman Kadin lainnya bisa. Tapi juga berbarengan teman-teman Kadin provinsi sudah mulai banyak berusaha sampai angkanya 280-an. Tentu ini bisa dipindahin bersambut, kita selaraskan dan ada lagi Kadin Institute yang melakukan pelatihan-pelatihan tadi. Jadi semua ini merupakan contoh. Kita ingin supaya contoh soal ini bisa jadi sebelum 17 Agustus. Maksudnya beberapa SPBG yang telah dicanangkan oleh Kadin bahwa kita ingin berpartisipasi di 1.000. Tapi mulanya pilot project dulu 17 Agustus. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Pak, tadi kan disebutkan ada pilot project. Apakah ini ada penyamarataan atau penyamaan mungkin ke daerah-daerah? Kalau kita lihat di beberapa daerah masih ada yang timpang, bahkan keracunan atau apa itu gimana? Ya. Nanti saya minta Pak Handoyo menjabarkan, tapi yang pasti 6 ini dipilih di berbagai macam daerah. Ya. Nah, bahkan teman-teman Kadin lebih daripada hanya Jawa, sampai di luar Jawa juga. Nah, segala macam tadi keluhan yang ada itu pasti biasa karena memang dalam praktek pasti di awal seperti itu. Karena ini trial and error. Nah, kalau Jepang sudah 100 tahunan, lalu Amerika 75 tahun, India juga sekitar seperti itu. Nah, tapi Kadin ingin mengantisipasi itu semua dengan mengadakan pelatihan dan sertifikasi. Sehingga juga untuk Pak Nyoto dan teman-teman di BGN juga tenang bahwa ini bukan asal coba-coba, tapi sudah melalui pelatihan yang baik. Karena kita juga tidak pengen teman-teman kita yang ikutan SPPG itu nanti rugi. Kita tidak ingin administrasinya nggak baik sehingga jadi masalah, ya kan. Tapi sebaliknya yang kita inginkan justru penyajiannya baik, 80 juta anak menjadi masa depan, dan sebaliknya juga malah industrialisasi di bidang agrikultur. Itu ini ada WKUK pangan bisa berkembang, ya kan. Jadi mungkin itu. Yang mau ditambahkan Pak Handoyo? Kebetulan tinggi. Pak, selain sertifikasi dan pelatihan, apakah ada bantuan konkret lainnya Pak? Misalnya kayak pembuatan infrastruktur dapur gitu. Oke. Sekalian ya. Jadi nanti ada lagi pertanyaan, pengen dapat satu lagi sekalian nanti kalau ada yang saya jawab gitu sebelum ini. Ini dulu ya. Udah cukup. Ini dulu ya. Oke, Pak Handoyo silakan. Terima kasih Pak Ketum. Intinya pembentukan daripada Satgas MBG dinamakan MBG Gotong Royong itu adalah kita jabarkan semua know-how dalam nanti satu buku panduan atau guidebook, ya. Jadi ini bagi seluruh nanti anggota Kadin di seluruh Indonesia bisa mengikuti pilot project. Nah, pilot project pertama itu ada di 16 titik lokasi yang kebetulan bekerja sama dengan Temposcan. Nah,
kita memilih lokasi-lokasi ini ada di Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, dan sebagainya. Nah, ini bagi teman-teman yang mau menjadi mitra daripada SPPG, itu targetnya cukup besar ya Pak Nyoto. Ada 30.000, jadi insya Allah kalau misalnya rekan-rekan dari Kadin dan semuanya bisa juga menargetkan 1.000 SPPG. Nah, itu bukan satu hal yang mudah. Nanti buku panduannya itu bekerja sama dengan Kadin Institute. Kita akan membuat juga bagaimana pelatihan administrasi keuangan, administrasi juga bagaimana perekrutan tenaga kerja, administrasi. Tadi ada pertanyaan mengenai food safety. Jadi lebih baik tidak usah kita bicara ke belakang. Sekarang bagaimana kita memperbaiki ke depannya masalah food safety. Ya, saya rasa sekian dan mohon doanya. Oke, makasih ya. Untung yang viral yang Kadin Cilegon minta ormas aja. Ya, ini pas nih. Jadi intinya ya kita di Kadin sedang membentuk dan sudah mulai tim verifikasi dan juga etis untuk melihat keluhan daripada dan pertanyaan masyarakat di Cilegon. Kebetulan saya juga di sini bersama WKUK Pangan yang juga dari Banten, sehingga kita juga melihat dengan seksama yang pasti Kadin itu selalu fokus untuk meningkatkan perdagangan dan juga investasi, dan tentu menginginkan kepastian hukum dan tidak ingin ada tindakan-tindakan yang melawan hukum dan juga represif. Nah, jadi di sini kita ingin bergerak cepat, bahkan besok hari Rabu ya, itu Kadin bersama Gubernur Banten atau yang diutus bersama BKPM dan juga penegak hukum akan melihat. Nah, intinya kita mengerti bahwa 8% itu mesti dicapai dan juga pertumbuhan ekonomi mesti tercapai, investasi mesti masuk, dan Kadin tugasnya untuk mengawal. Jadi kalau ada hal-hal seperti itu lebih ke arah oknum, dan itu levelnya kan kabupaten kota, sehingga kita akan bekerjasama dengan provinsi, dan Kadin Indonesia juga mengerahkan WKUK hukum dan organisasi untuk benar-benar kita menindaklanjuti dan menyikapi secara bijak dan cepat. Akan dicopot nggak Pak? Kadin Cilegonnya Nanti hasilnya kita lihat lihat. dulu. Yang seperti itu akan menjauhkan investor nggak sih Pak biasanya? Oh ya, pasti. Nah, kan kita juga jauh-jauh ke luar negeri untuk mendatangkan investor, tapi di dalam negeri tentu kita juga mesti melihat dengan bijak ya semua ini. Tapi kita juga tidak hanya ingin melihat di sosial media, kita ingin bertemu langsung. Dan memang Kadin itu besar. Jadi ini semua, tapi semangatnya dari kami Ketua Umum adalah kita pro bisnis ya kan, dan juga pro jobs, tapi juga pro untuk pemberdayaan daerah ya. Pak, isu PHK Panasonic juga itu akan berdampak ke dunia usaha dan industri nggak sih Pak? Terakhir Pak. Yang terakhir ya, itu sini ya. Jadi gimana pun juga ya, PHK itu tentu akan ada dampaknya. Tugas kita ialah mengkompensasikan dengan menciptakan lapangan kerja baru dan juga penciptaan pengusaha baru. Nah, inilah yang Kadin selalu berjuang bahu-membahu supaya apapun kan pasti ada pengurangan di sana sini, pasti ada, tapi penambahan juga mesti ada. Karena pengurangan itu bisa juga karena ekonomi, tapi bisa juga karena disrupsi teknologi, karena kebijakan. Tapi Kadin percaya bahwa pertumbuhan bisa bertahap kembali lagi di atas 5% menuju ke 8%, tapi yang penting adalah pemerataan dan pemberdayaan masyarakat juga terjadi. Dunia usaha ngelihat ini gimana Pak? Apa maksudnya kayak sinyal PHK kan ini terjadi udah bahkan di semester pertama udah mulai banyak kan Pak? Ya. Tapi kalau saya lihat PHK itu memang suatu yang tidak boleh dianggap enteng. Kita mesti jaga karena itu masalah kelangsungan hidup orang banyak. Tapi yang paling penting ialah kita memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi itu terjadi, karena setiap pertumbuhan ekonomi yang 5-6% itu bisa menciptakan 2,5 juta lapangan kerja. Jadi inilah, bahkan kita mesti mencari celah-celah, bahkan dengan diplomasi tarif dagang ini, saya kok melihat kalau misalnya kita bermainnya pandai bisa menciptakan lapangan kerja juga, karena artinya akan banyak sekali ekspor yang bisa lebih banyak lagi. Tapi tentu Kadin bersama pemerintah menjaga supaya kebijakannya itu melindungi industri lokal, dan juga membantu pengusaha-pengusaha untuk semakin banyak lagi dan bisa bertahan dan bahkan berhasil ke depan. Ini tapi ekspektasi dari